Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastro. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi, saya akan melanjutkan video saya yang berjudul Tidak Semua Orang Akan Mati. Nah, semua orang di dunia ini memang percaya bahwa semua orang pasti akan mati dan mati tidak binasa. Nah, itu sesungguhnya berasal dari kepercayaan agama Hindu kuno. Agama Hindu 7000 tahun 7000 sebelum Masehi. Nah, itu kepercayaannya demikian, saudara. Berbeda dengan Sanatana Dharma. Nah, kalau Sanatana Dharma yang dibawa turun oleh Tuhan bernama Krishna, itu tidak semua orang mati. Karena kenapa? Orang-orang yang berhasil meningkatkan derajatnya dari orang biasa, orang hina, menjadi orang suci, nah itu tidak akan mati. Nah, supaya kita bisa meningkat derajat kita dari kita orang hina menjadi orang mulia atau orang suci, nah hanya ada satu benda yang bisa merubah itu, yaitu Dharma. Dharma ini adalah benda berupa cahaya yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan Dharma ini di dalam bahasa Indonesia disebut dengan cahaya, di dalam bahasa Ibrani disebut dengan iman. Makanya iman, Dharma atau cahaya sesungguhnya barang yang sama. Nah, inilah yang bisa menyelamatkan manusia dari binasa. Makanya ini dicari. Orang-orang Hindu yang dicari Dharma, cahaya. Orang-orang Kristen juga yang dicari iman. Makanya iman itu luar biasa hebatnya, saudara. Kalau di agama Kristen, kalau orang bisa memiliki iman sebesar biji sawi saja, maka gunung itu bisa dipindahkan, saudara. Hebat sekali itu. Namanya biji sawi, itu kan kecil-kecil seperti jinten hitam. Kecil, segitu aja hebat. Tetapi kalau di Hindu, lebih jelas lagi, lebih gampang. Yaitu, sekecil apapun Dharma yang bisa dimiliki seseorang, itu dia tidak akan kena penyakit yang berat-berat, dan tidak akan mati karena penyakit yang berat-berat. Nah itu, sekecil apapun. Ya yang kecil itu kan unsur ya, di dalam pelajaran kita dulu. Unsur, di bawah unsur ada namanya atom. Atom kecil sekali. Unsur saja tidak bisa dilihat ya, dengan mata. Virus saja tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, kalau kita bisa memiliki segitu virus saja, nah itu sudah tidak kena penyakit yang berat-berat dan tidak akan mati karena penyakit yang berat-berat. Nah, kalau di Kristen, sebesar biji sawi udah kelihatan mata itu. Nah, itu gunung bisa dipindahkan. Tetapi saya tidak tahu di agama Kristen itu oleh orang-orang Jawa zaman dahulu disebut agama Dharma Gandul. Ngerti maksudnya Dharma Gandul? Dharma yang menggantung sebesar biji sawi saja. Terus kalau besar lebih itu gimana? Tidak ada penjelasannya. Tapi kalau di Hindu, kalau bisa dipenuhi badan kita dengan Dharma atau cahaya atau iman, maka kita akan menjelma menjadi orang suci. Orang suci itu adalah orang yang tidak bisa dilukai, tidak bisa dibunuh, tidak bisa mati, tidak bisa kena penyakit, tidak bisa mengalami penuaan, dan bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya. Nah, itu kalau orang suci itu, saudara. Demikian kalau orang suci. Tapi di Kristen nggak ada tuh, nggak sampai. Kalau besar ini penuh badannya gimana? Nggak ada. Nah, terus yang kedua kelemahannya di Kristen itu cara memasukkannya gimana? Nggak ada. Nah, kalau di agama Hindu ada cara memasukkannya. Ada dua cara, yaitu karma yoga dan raja yoga. Kalau karma yoga, berbuat sebaik-baiknya, kejar teknologi, semua
kita menghasilkan yang terbaik, tetapi sedikit pun tidak bisa kita nikmati. Itu semuanya untuk orang lain. Kita hanya minum air aja, selama hidup minum air saja. Nah itu nanti memperoleh berkah cahaya, juga akan menjadi orang saniasin, orang suci. Nah tapi yang kedua, caranya lebih gampang ini. Kita masih bisa makan enak, yaitu dengan cara Raja Yoga. Dengan cara Raja Yoga itu harus kita menguasai seradanya, saudara. Seradanya apa? Kita harus menguasai asanas, harus menguasai pranayama, harus menguasai banda, harus menguasai mudra, harus menguasai puasa. Nah puasa ini saudara, banyak orang salah paham. Orang ada bercapek-capek puasa, tetapi tidak ngerti maksudnya. Sebenarnya puasa ini adalah untuk mempercepat supaya kita memperoleh cahaya atau dharma atau iman. Ini persyaratan di dalam Raja Yoga. Kalau di Karma Yoga nggak diberi syarat apa-apa. Kalau orang Karma Yoga itu kan ateis, saudara. Jadi dia tidak nyembah Tuhan dan tidak beragama. Itu namanya Karma Yoga. Nah kalau ini nyembah Tuhan boleh, tidak juga boleh. Karena menyembah itu tidak wajib. Tidak ada Tuhan itu menyuruh orang-orang sembahyang. Yang disuruh adalah memasukkan dharma atau cahaya atau iman ke dalam badannya. Nah sembahyang itu gimana? Itu adalah tradisi orang-orang zaman dulu sebelum sanatana dharma itu turun. Sudah ada orang sembahyang. Itu agama Hindu kuno tahun 7000 sebelum Masehi. Padahal Krishna itu atau sanatana dharma itu dibawa turun oleh Tuhan itu tahun 3300 sebelum Masehi. Kan jauh itu. Nah, jauh tuh. Itu segitu sudah ada orang sembahyang. Karena orang Hindu zaman kuno itu wajib sembahyang. Kalau Hindu sanatana dharma tidak wajib sembahyang itu. Yang wajib itu memasukkan cahaya ke dalam badan. Tetapi namanya kita tradisi leluhur kita itu sembahyang, ya kita ikut sembahyang, tidak kita buang. Seperti saya adalah dari Resto Bali. Kenapa dari Resto Bali? Karena saya orang Bali. Demikian saudara-saudara. Jadi enak sebenarnya beragama itu, nggak susah. Nah makanya Tuhan memberitahu ini loh, supaya terukur. Agama itu terukur, agama itu. Jadi kalau tidak berhasil, ya bahwanya tidak berhasil memperoleh, tidak bisa memindahkan gunung yang nggak punya sebesar biji sawi. Nah sedikit orang Hindu masih kena penyakit gula, walaupun menjadi sulingi mengatakan dirinya orang suci, tetapi kena penyakit gula, ya itu artinya belum memperoleh dharma atau cahaya atau iman. Jadi masih menjadi orang awartam atau orang kafir. Kafir itu artinya tertutup dari cahaya. Itu saudara. Kalau nyembah Tuhan semua nyembah Tuhan, tapi dapatlah kita cahayanya. Itu yang kita cari, yang bisa menyelamatkan kita itu cahayanya itu. Nah kalau kita tidak bisa mendapat cahaya, ya hidup seperti manusia biasa, sesuai takdir, bisa sakit. Sudah sebentar aja senangnya saudara-saudara kalau orang yang tidak memperoleh cahaya itu, tidak memperoleh cahaya, tidak memperoleh dharma, atau tidak memperoleh iman, itu kena sakit gula, sakit ginjal, sakit darah tinggi, jantung, macam-macam, cemas, wah macam-macam saudara. Nah itu orang-orang yang badannya masih tertutup dari cahaya, itu namanya kafir, tertutup dari cahaya. Itu saudara-saudara. Nah ini yang kita cari supaya kita selamat. Nah makanya di dalam agama Hindu sanatana dharma itu dikatakan bahwa tidak semua orang itu akan mati. Kalau orang itu mati berarti dia itu tidak, atau badannya masih kosong, atau masih termasuk kafir atau awartam. Nah kalau sudah memperoleh cahaya, badan dipenuhi cahaya, ya tidak mati, bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya. Kan tempatnya Tuhan itu miliaran kilometer, sebentar juga sampai di sana. Gitu. Jadi enak loh belajar agama itu. Tapi orang-orang ini kan banyak yang tidak mau belajar, tidak mau mengerti.
tidak dipakai akalnya untuk beragam, apa sih maksudnya ini? Kalau besar biji sawi kok bisa mindahin gunung, maksudnya apa? Nggak ada orang bertanya. Kalau saya berpikir, saya bisa sebesar gunung, bisa sebesar biji sawi, gunung bisa dipindahkan. Coba saya itu mungkin sebesar virus yang saya dapat itu. Tetapi kenapa saya tahu? Karena saya tadinya gagal ginjal, gula berat, wasir, terus mah, terus vertigo, banyak penyakit saya. Darah tinggi udah jelas tuh. Nah, itu semua hilang tidak pakai obat ketika saya berhasil suatu saat ya kalau sekitar bulan Desember itu tahun 96, saudara. Pertengahan Desember saya dapat itu. Karena begitu saya dapat, padahal saya tadinya kalau mau bangun dari duduk bersemadi itu kan merangkak itu, sudah anak kecil megang-megang ini benda-benda supaya kita bisa bangun. Nah, itu tiba-tiba bagus, sehat. Kaki kanan saya tuh bengkak, saudara, gede bengkaknya. Kaki kiri saya bolong. Nah, itu seketika hilang penyakitnya ketika dharma atau cahaya atau iman masuk di badan saya. Nah, malah saya bisa mengobati orang sakit kanker. Kan tidak ada obat sakit kanker. Saya bisa mengobati sakit kanker tanpa obat. Kalaupun saya memberikan ramuan, itu karena permintaan pasien, saudara. Saya pernah dikomplain, masa saya berobat nggak dikasih ramuan apa-apa, nggak minum apa-apa. Ya kan cari sembuhnya, saya bilang. Lah nggak pas lah saya. Ya bikinin. Tapi ternyata begitu saya membuat ramuan, mahal, saudara. Ramuan-ramuan kalau kita mengikuti ya pengobatan Bali kuno ya. Ada pusaka pengobatan Bali itu luar biasa hebatnya, saudara. Tapi begitu saya telusuri bahan-bahannya mahal-mahal banget, saudara. Sama dengan yang ada di Ayurveda, ditelusuri bahan-bahan itu mahal. Akhirnya apa? Ya terpaksa saya jual mahal juga. Saya jual 1 kali minum 50.000. Itu sudah dari berapa tahun yang lalu, nggak pernah saya naikkan, nggak tega. Nah itu untuk menyehatkan badan, sehat badan, tidak ada lagi darah yang mengendap, nggak ada, itu dari jamu. Tetapi untuk virus tidak bisa itu harus saya langsung menghancurkan sendiri, saya menghancurkan sendiri langsung. Itu saudara, itu. Jadi saya senang sekali begitu saya ternyata ada hasilnya. Padahal lama banget saya sudah mulai Raja Yoga dari tahun 76, baru memperoleh cahaya tahun 96, coba 20 tahun. Apa yang menghambat batu amat apa? Sombong, coba. Sombong gimana? Kalau ada orang sok tahu gitu, sok tahu macam-macam lah untuk perantang peteng. Nah kita disindir dapat. Saya nggak balas, saudara, saya orang Raja Yoga, nggak boleh balas nanti kan dapat apa-apa. Tetapi dalam hati saya bilang, dasar sudra, gitu. Semua orang saya anggap sudra, saudara. Semua orang saya anggap sudra. Akhirnya saya nggak dapat apa-apa. Sadar saya, waduh, jangan-jangan kata-kata ini akhirnya hilang. Sejak itu nggak berani saya. Makanya sekarang orang sudra, saya nggak takut saya mengatakan orang itu sudra, takut. Karena Tuhan nggak ada sudra itu, nggak ada kasta itu, nggak ada. Yang ada cuma orang yang badannya tertutup dari dharma dan orangnya yang badannya sudah terbuka dari dharma, yaitu orang mulia dan orang yang kafir atau awertam. Tapi tidak boleh kita menyebut orang awertam. Nanti nggak dapat lagi, saya nggak bisa apa-apa lagi nanti. Nah demikian. Nah ini semua dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 40. Krishna bersabda, Ajenasjo asrada danasjo samsayo atmo winasati nayam loko asti no paru no sukam samsayo atmana. Artinya orang-orang yang tidak menguasai selada
dan tidak menyalakan api suci, termasuk golongan orang-orang dungu, sehingga tidak bisa memperoleh berkah cahaya. Oleh karena itu, niscaya mereka hidup di dalam kesusahan dan pasti akan binasa. Dan orang-orang yang sudah berhasil memperoleh berkah cahaya ketika masih berada di dunia ini, tetapi tidak mencapai tingkat yang paling tinggi, niscaya nasibnya tidak mujur. Dengan demikian, mereka juga akan mengalami kesusahan dan pasti akan mati, sehingga tidak bisa mencapai kebahagiaan tertinggi. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi demikian kita kalau di dunia ini, kalau kita tidak menguasai selada itu adalah cara-cara kita memasukkan cahaya atau dharma atau iman ke dalam badan, kita tidak menguasai. Terus karena tidak menguasai, ya tidak bisa menyalakan api suci, melakukan agnihotra nggak bisa. Melakukan agnihotra, bikin api unggun, bikin api unggun, saudara. Tirta Yatra ini apa? Berkunjung ke pura-pura, padahal Tirta Yatra itu adalah berlatih setiap waktu, setiap hari. Yatra itu kan waktu. Tirta itu kan suci. Jadi untuk mengambil api suci ini, untuk bisa memasuk ke dalam badan kita harus melatihnya dengan agnihotra, yaitu latihan. Terus latihannya tiap waktu, tiap hari itu Tirta Yatra. Jadi demikian saudara-saudara, nasib orang-orang yang tidak memiliki cahaya pasti akan mati. Pasti akan binasa. Mati itu binasa, tidak ada orang mati duduk. Jangan kita bersilat lidah, ada apa, kita nyenang-nyenangkan hati sendiri biar seneng. Wah, mati nanti ke surga, nanti binasa. Saya ada kok yang menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Itu hanya dharma, hanya cahaya, iman. Kalau dia dapat itu, ya tidak. Ya, sekarang kan banyak orang membohongi dirinya sendiri. Untuk apa? Ini bisa dibuktikan kalau kita dapat. Kita bisa melihat Tuhan beneran. Jadi demikian saudara-saudara, untuk kali ini nanti akan saya lanjutkan kembali. Kali ini hanya cukup sampai sini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.